Baik, pada video kita kali ini saya akan membahas mengenai cancelling pada sound system ya, yang tentunya mungkin teman-teman tidak asing dengan kata cancelling gitu ya. Apa sih sebenarnya definisi cancelling itu menurut itu lebih tepatnya menurut saya sih ya. Cancelling itu adalah sebuah posisi di mana frekuensi atau sebuah suara yang dihasilkan oleh sound system yang hilang ya, yang dikarenakan hilangnya sebuah kekuatan suara atau frekuensi tersebut diakibatkan oleh bertabrakannya dua fasa yang berbeda yang keluar dalam satu arah dalam satu frekuensi dalam satu waktu ya. Satu frekuensi di sini pasti tentunya frekuensi yang biasa didengar oleh manusia ya, sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Dan tujuan saya kali ini yaitu mengenalkan lebih dalam lagi mengenai cancelling ya. Jadi itu tadi definisi cancelling menurut saya yaitu frekuensi yang hilang atau suara atau tenaga sound system yang hilang ya, yang dikarenakan oleh bertabrakannya dua fase yang berbeda dalam satu arah, satu waktu dan satu frekuensi. Contoh, satu frekuensi subwoofer, nah satu frekuensi low pass, nah satu frekuensi middle dan atau satu frekuensi high ya. Nah, cancel itu juga bisa terjadi dalam dua frekuensi atau lebih, misal antara high dengan mid, mid dengan low, low dengan subwoofer. Nah itu, jadi cancel itu lebih tepatnya definisi suara atau tenaga atau frekuensi yang hilang yang dikarenakan oleh bertabrakannya dua fasa yang berbeda gitu ya dalam satu arah. Itu pengertian umumnya. Karena jika sebuah speaker itu memiliki dua arah yang berbeda dengan fase yang berbeda, maka tidak akan membuat sebuah suara tersebut hilang atau tenaganya hilang ya, atau juga disebut cancelling. Cancelling adalah tenaga atau frekuensi yang hilang gitu ya. Jadi definisi cancelling itu adalah tenaga atau frekuensi yang hilang gitu ya. Baik, di sini gambaran dasarnya dari sebuah cancelling itu kan kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai fasa atau fase ya. Baik, di sini saya gambarkan tentang fasa ya. Fasa. Ketika kita ngomongin fasa pasti ngomongin yang namanya gelombang sinus ya. Ada yang gelombangnya dari titik nol terus ke atas, nah gini, terus ke bawah, terus kembali lagi dan seterusnya gitu ya. Ada lagi yang dari tengah ya, dari titik tengah ke bawah dulu, terus ke atas, terus kembali ke tengah dan seterusnya gitu ya. Membentuk gelombang sinus ya. Jadi ini terus ini ke atas bawah terus gitu ya. Nah, ini gambaran satu fasa ya, satu gelombang ya, satu gelombang fasa, dimana ketika fasa itu hijau atau biasa disebut dengan infas ya, atau ketika kita membeli sebuah speaker dan ketika kita mencobanya dengan baterai dan speaker tersebut bergerak maju, nah ini dinamakan infas atau fasa hijau. Nah, fasa hijau tersebut diawali dengan sinus yang naik dulu. Ya, ini bisa disebut infas ya. Infasa atau fasa hijau ya. Ini kalau kita pakai fast shaker yang merah sama hijau itu ada dua ya. Ada dua warna, yang kalau ini yang hijau. Fasa hijau gitu ya inanya. Nah, ketika kita membalik polaritasnya ya, tahu kan ya polaritas itu kutub ya, kutub antara negatif dan positif. Nah, itu akan menjadikan sebuah speaker itu menghasilkan gelombang yang sebaliknya atau merah yang disebut out phase atau disebut merah. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya fasa itu jika keluarnya berbeda ya, maka dia akan saling bertabrakan dalam satu arah. Nah, misalnya saja ini fasa hijau atau fasa plus ya, yang ini fasa min. Ketika dalam satu arah ya, sebut saja speaker 1 saya pakai fasa hijau dan speaker 2 saya pakai fasa merah dalam satu arah ya, maaf ya, dalam satu arah, maka yang terjadi suaranya hilang. Nah, jadi bisa kita definisikan bahwa cancelling itu kalau ngomongin cancelling itu ya, ibaratnya konslet. Nah, karena apa? Fase hijau bertemu dengan fase merah, kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Ya, anggap saja kalau kita masang instalasi listrik dengan tidak sengaja itu short gitu ya, antara minus dengan plus itu short. Nah, otomatis kan kebakar atau meledak gitu. Kalau enggak MCB-nya itu langsung off. Nah, gitu. Jadi ibaratnya konslet.
ketika kita membeli sebuah transducer, ya, transducer misalnya ini saya gambarkan sebuah transducer ya. Ini ketika kita membeli sebuah transducer, ada dua fase yang mungkin keluar pada speaker, yaitu fase hijau atau merah. Dan speaker itu memiliki dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama ada di sini, sisi yang kedua ada di belakang. Nah, ini ada dua kemungkinan fase itu ada di dua sisi tersebut. Ya, jadi gini, ketika fase hijau berada di area sisi satu, ya, berada di area sisi satu, maka sisi dua pasti fasanya merah. Bisa dipahami ya? Jadi ketika sisi depan speaker, ya, speaker itu kan ada dua sisi, sisi depan dan sisi belakang, sisi satu dan sisi dua. Ketika sisi satu itu memiliki fase hijau atau in phase, otomatis sisi yang kedua itu pasti kebalikannya, yaitu fase merah. Bisa dipahami ya? Ketika sebuah sound system atau sebuah speaker itu sisi satu memiliki fase merah, maka sisi dua kebalikannya yaitu fase hijau. Nah, di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya kita membuat box speaker, ya, kita membuat box speaker itu tujuannya untuk membalik fase salah satu sisi yang ada di speaker ini agar keluarnya sama, gitu ya. Jadi tujuan utama box itu kan membesarkan frekuensi atau mengangkat frekuensi atau menambah SPL daripada sebuah speaker. Itu tujuan utamanya. Tujuan yang kedua pasti itu membalik fase dari salah satu sisi dari speaker. Bisa dipahami ya? Anggap saja saya bikin box, ya, box kotak itu aja ya. Nah, anggap aja ini portnya, terus speakernya saya taruh di atas ini ya. Ini contoh saja gitu ya. Nah, permainan sekat ini ya, sekat pada port itu bisa membalik fase sebuah speaker. Nah, ketika kita tidak memberi sekat, ya, otomatis kalau ini sisi satu itu isinya fase hijau atau plus. Ketika kita tidak memberi sekat pada portnya ya, ini misal portnya ini, jadi langsung plong gitu ya, nggak ada sekat ke sini, nggak ada sekat ke sini gitu, jadi langsung plong gitu. Ya, maka yang fase merah atau ke sini, jalannya ke sini sampai di luar sini tetap merah. Otomatis kedua fase ini saling bertabrakan, saling melemahkan. Jadi sebuah box itu tidak membuat suara semakin besar, malah menghilangkan suara tenaga dari speaker tersebut. Nah, ini dinamakan cancelling. Ini dinamakan cancelling karena apa? Fasenya itu bertabrakan dalam satu arah, kan sama-sama ke sana kan? Sama-sama ke sana dalam satu arah, ya. Jadi suaranya nanti akan hilang. Saya yakin pasti teman-teman juga ada yang masih bingung gitu. Tapi hukumnya seperti itu kalau kita ngomongin phase atau fase. Ketika dua fase yang berbeda itu bertabrakan atau apa istilahnya ya, keluar dalam satu arah dan fasenya itu berbeda, maka dia tidak saling bekerja sama untuk memperkuat sinyal, malah akan saling mengalahkan antara suara yang fase plus dan fase min. Akibatnya apa? Dia bertabrakan. Ketika bertabrakan ya, sinyal sinus ini akan menjadi sinyal lurus, ya, akan menjadi sinyal lurus. Otomatis kalau signal lurus itu tidak akan membuat speaker itu akan kenceng, malah suaranya hilang. Ya, makanya kalau bikin box itu diusahakan itu memang benar-benar dikasih sekat, ya, kecuali kalau box tanpa port kayak F1, CLA, turbo dan lain-lain itu kan otomatis. Kalau box tanpa port ya, misal ini boxnya ini tidak ada portnya sama sekali ya, jadi kotak, tidak ada portnya sama sekali. Nah, otomatis kan fase yang min di sini kan tidak bocor kemana-mana. Jadi kalau yang keluar kan plus saja atau min aja gitu. Ya, dalam sebuah kita membeli speaker, misal speaker ini ya, ini gambaran aja ya. Nah, pasti kita kan ada kutub yang namanya min dan plus, betul ya, di belakang itu. Ini bukan bukan kita untuk misal ya, kita kan kalau merakit sebuah power amplifier dan lain-lain itu kan ada tegangan min, plus, atau ground atau sebagainya ya. Itu kan tidak boleh terbalik. Nah, kalau speaker ini beda. Speaker ini kutubnya hanya menentukan fase-nya nanti yang keluar. Ya, jadi menentukan fasenya nanti yang keluar. Itu. Jadi min plusnya ini bukan kok. Oh, kalau power ini min sama plusnya nggak boleh kebalik. Kalau kita rakit power ya emang nggak boleh kebalik. Tapi kalau di speaker ini dia akan menentukan phase-nya atau fasenya. Itu. Jadi min plus pada sebuah transducer itu menentukan
fasenya ya. Misal ini anggap aja atas bawah, yang atas min, yang bawah plus. Anggap saja ini dari power amplifier, ini power amplifiernya saya kasih ke minnya output daripada power amplifier, dan ini ke plusnya. Atau di kalau soket-soket power itu kan yang plusnya ini kan yang merah, terus yang hitam itu untuk yang min. Nah itu ketika kita colokkan ke power amplifier ya dengan kutub yang sama, maka yang terjadi adalah ini adalah akan keluar fase plus atau hijau, dan yang belakang ini akan menjadi fase min atau merah gitu ya. Nah terus kalau kita balik, nah ketika kita balik ini yang terjadi nggak bakalan rusak, power itu nggak bakalan rusak. Ini sisi minusnya dari speaker, ini plusnya speaker ya. Nah ketika kita menghubungkan ke PA, ini kita hubungkan ke probe merah atau plus, yang ini ke probe min atau hitam ya, ke probe hitam atau min, otomatis ini kebalik lah, ini akan menjadi fase min dan sini akan menjadi fase plus ya. Tetap diingat ya, diingat dulu, speaker itu mempunyai dua sisi, sisi depan dan sisi belakang. Dia fasenya itu berbeda, jika depan hijau belakang merah, jika depan merah belakang hijau. Nah gitu ya, jadi tetap kebalikan daripada dua sisi tersebut gitu. Nah ketika kita membuat sebuah box ya, harus ada sekatnya ya. Jadi untuk merubah fase yang keluar gitu ya, misal ini saja box asal-asalan gitu ya. Oke, ini saya tambahin sekat ke sini, seret ini gitu ya. Ini port ya, ini port. Nah ketika saya bunyikan atau cek fase ya, ini keluar fase hijau atau plus. Nah ketika port ini memiliki fase yang sama ya, jadi dari sini kan min ya, otomatis kalau sini plus ini min terus sampai keluar ini min. Nah sampai sini, sampai perbatasan ini dia akan berubah menjadi plus. Karena apa? Perjalanan daripada fase yang berada di belakang speaker ini keluar ya, keluar. Dalam perjalanan ini maka dengan dengan kepanjangan port tertentu, dia fasenya akan berubah. Semakin panjang sekat gimana? Ya kita kan harus riset dulu. Semakin panjang itu bisa jadi fasenya tetap sama ya, atau tidak akan berubah, bisa jadi berubah ya. Jadi port itu sangat penting, tapi tergantung kebutuhan. Yang penting apa? Ini yang keluar harus sama antara load dan port ya. Load ini speaker depannya, speaker ini harus sama yang di port. Nah ini akan menjadi sebuah tenaga speaker ya, yang sebelumnya kita beli speaker misalnya hanya 90 dB. Nah dengan box ini kita akan menambahkan beberapa desibel lagi ya, karena ini anggap aja dua speaker. Karena apa? Speaker kan memiliki dua sisi, otomatis kalau ini fasenya keluarnya sama dalam satu arah, otomatis ini membantu ini membantu ini, jadi suaranya akan jadi kenceng gitu. Tapi kalau sudah fasenya berbeda ini ya, suaranya hilang. Coba kita percobaan pertama, tidak usah yang terlalu rumit ya. Kita gabungkan aja dua hadap atau dua sisi speaker ya yang berbeda dalam satu arah. Misalnya saya bikin jackson pakai box ini aja ya, anggap aja ini box gitu ya. Nah yang satu speakernya hadapnya ke sini, oke. Nah yang satu speakernya hadapnya ke sini ya. Anggap aja ini samping ya, jadi suaranya keluar ke sana, ini kita hubungkan ke power. Nah gitu ya, jadi suaranya ke sana gitu. Nah kita uji aja, ketika sisi plusnya ini kita hubungkan ke plusnya PA,